Natalius Pigai. Natalius Pigai ini adalah salah seorang mantan Komnas HAM yang kayaknya sekarang juga sudah jadi pengangguran. Dan kecenderungannya adalah menyerang terus apapun yang menjadi aktivitas Pak Jokowi atau dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Baru-baru ini dia memberikan kritikan yang sangat keras terhadap Pak Jokowi atas kedatangan Pak Jokowi di dalam salah satu gereja Katolik. Dan sontak membuat para netizen ngamuk terhadap Natalius Pigai ini. Salah satunya itu datang dari putra NTT yang saya kira sangat pas kalau dalam momentum ini video beliau yang kita tampilkan. Kenapa? Karena beliau yang sangat pas. Seperti apa aturan-aturan dalam peribadatan umat Katolik. Karena yang dikritisi oleh Natalius Pigai ini adalah dianggap Pak Jokowi mengganggu pada saat umat Katolik sementara melaksanakan misa atau masuk di tempat misa yang lagi berjalan. Nah, bagaimana videonya? Kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kali ini saya mau menanggapi cuitan dari Pace Natalius Pigai di akun Twitternya ini. Dia mengatakan bahwa sebagai orang Katolik, saya mengecam Presiden Jokowi datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di altar Kudus. Bagaimanapun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk gereja saat misa, kecuali jika di halaman gereja. Anda bukan Tuhan Allah, ini rumah Allah yang kudus. Luar biasa sekali cuitan dari Pace Natalius Pigai ini. Dan pada kesempatan ini, saya mau bertanya kepada Pace Natalius Pigai ini. Apakah ada undang-undang dalam hukum kanonik atau dalam hukum gereja yang melarang seseorang yang beragama lain ketika masuk ke dalam gereja Katolik dan dilarang untuk berdiri di depan mimbar sabda? Tolong kau bedakan baik-baik, mana itu mimbar sabda dan mana itu altar kudus. Jangan kau asal bacot, bikin malu orang Katolik saja. Karena bacotan Anda ini sama sekali tidak berkualitas. Bacotan atas dasar kebencian, atas dasar sakit hati. Anda kalau mau jadi orang Katolik yang benar-benar mau mengikuti ajaran Yesus Kristus, jangan hanya belajar agama setengah-setengah. Hukum tertinggi dalam ajaran orang Kristen Katolik itu adalah cinta kasih. Saya ulangi lagi, cinta kasih, biar kau paham. Orang Katolik tidak diajarkan untuk menebarkan kebencian, tidak diajarkan untuk saling fitnah dan menyebarkan berita bohong. Dan poin berikutnya, saya mau tanya kepada Anda, apakah penglihatan Anda ini masih berfungsi dengan normal atau tidak? Kalau masih berfungsi dengan normal, semestinya Anda bisa lihat baik-baik. Apakah para pastor atau romo yang berdiri mendampingi Presiden Jokowi ada yang mengenakan kasula? Tolong Anda harus membedakan ini. Mana jubah, mana yang namanya kastola, dan mana yang namanya kasula. Jangan sampai Anda mengaku sebagai seorang Kristen Katolik, tetapi jenis-jenis pakaian yang dikenakan oleh seorang romo atau pastor, malah Anda buta alias tidak tahu. Sehingga kau asal bacot semanis udelmu saja. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau katakan bahwa bacotan dari Pace Natalius Pigai ini adalah bacotan yang penuh sampah, bacotan yang omong kosong, bacotan karena rasa sakit hati. Ini murni adalah sebuah fitnahan kepada Presiden Jokowi. Dia sendiri saja tidak bisa membedakan mana itu mimbar sabda dan mana itu altar kudus. Jadi, saya mau klarifikasi bahwa tempat di mana Presiden Jokowi berdiri
di dalam video tadi adalah mimbar sabda, bukan altar kudus, seperti bacotan dari Pace Natalius Pigai ini. Dan berikutnya lagi, saya mau katakan bahwa suasana saat Jokowi berkunjung ke dalam gereja itu, perayaan Ekaristi Kudusnya sudah selesai, atau perayaan misanya sudah selesai. Hal ini dapat dibuktikan di mana para pastor atau para romo tidak ada yang mengenakan atau memakai kasula. Dan kita bisa saksikan itu secara bersama-sama. Cuma bacotan dari Natalius Pigai ini memang benar-benar murni, dia lagi sakit jiwa. Dan saya mau bertanya kepada Pace Natalius Pigai ini, bagaimana tanggapan Anda terkait Yohanes Anies Rashid Baswedan itu, si manusia murtad itu? Apakah dia hanya berdiri di halaman gereja saat dia berkunjung ke gereja, atau dia masuk ke dalam gereja? Atau si Rocky Gerung yang beragama Kristen Katolik juga, tetapi memberikan ceramah di masjid beberapa waktu yang lalu itu? Apakah Anda juga berkoar-koar? Atau Anda malah diam melempem? Jangan Anda mengkritik seseorang karena atas dasar sakit hati, atas dasar sakit jiwa, dan atas dasar rasa cemburu. Buka wawasan Anda. Gunakan nalar Anda untuk berpikir dan beropini ke hal-hal yang waras. Jangan kau hanya asal bacot untuk mencari sensasi semata. Cuitan Anda ini jelas bahwa Anda sedang sakit hati. Anda sedang sakit jiwa ketika melihat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo disambut meriah dan disambut penuh sukacita oleh orang-orang Kristen Katolik di dalam gereja itu. Kalau Anda iri, katakan terus terang, bos. Jangan Anda memfitnah dan membuat cuitan yang tidak berbobot. Semoga Anda bisa paham ya. Akhir kata, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai kekatolikan dari Pace Natalius Pigai ini hanya Katolik secara KTP. Dan saya yakin manusia ini pasti jarang ke gereja untuk berdoa atau untuk sembahyang. Sehingga bacotannya dia benar-benar menampar mukanya sendiri. Ingat, orang Katolik tidak ada yang menjadi orang Katolik abal-abal seperti Anda. Jadilah orang Katolik yang benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara. Oke sahabat, saya kira jelas ya bagaimana penyampaian dari putra NTT ini begitu lugas dan terang benderang. Sehingga ini menjadi edukasi buat kita semua. Selain saya kira ini menampar muka daripada Natalius Pigai, juga memberikan informasi yang konkret terhadap seluruh umat di luar daripada Katolik. Agar memahami betul apa sebenarnya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Natalius Pigai terhadap Pak Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi ini adalah milik seluruh umat, tidak saja umat Islam tapi seluruh umat di luar daripada agama Islam, sehingga punya kewajiban untuk mewadahi, punya kewajiban untuk menjaga silaturahim terhadap sesama manusia di luar daripada dirinya sebagai presiden. Belum lagi sebagai presiden, ya tentu mengayomi seluruh umat beragama sebagaimana kewajiban beliau sebagai seorang pemimpin. Saya kira itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.